Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, salah satu tanda-tanda kebenaran adalah iltizazan aklian. Ya, enak aja diomongin karena logik gitu loh. Beda kalau kebohongan harus di framing, harus ada pembelaan, harus ada pembenaran, dan ditutupi dengan pose-pose kebohongan yang lainnya. Salah satu contoh kalau kita memviralkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman yang berkesimpulan bahwa para kabaib Dobolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sampaikan dengan berbagai bahasa, dengan berbagai gaya, ya enak-enak saja. Kalau ada yang protes, ada yang menyangkal, ya standarnya kan jelas. Tesis ya harus dilawan dengan antitesis, bukan dengan mulut monyongnya Taufik Segaf yang nggak ada senyumnya sama sekali kalau lagi bicara. Dan bahkan kita bisa lihat siapa orang-orang yang protes itu. Siapa orang-orang yang menyangkal tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman? Kalau itu mukibin ya tinggal kita bilangin aja, ini bukan urusan lo, ini urusan Robito Alawiyah, ngapain lo yang repot-repot? Taufik aja plongo nggak bisa jawab. Ngapain kalian mukibinnya kok terus ribet-ribet jawab? Toh juga narasi kebencian dan kemarahan yang disampaikan mengancam-mengancam, menganggap kita sebagai pembenci. Padahal ya kita cuma ngomong aja kalau kabaib Dobolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya udah gitu aja, selesai. Urusan yang lain-lain ya belakangan. Lo mau percaya mau kagak ya udah urusan lo. Ya enak aja gitu, dibicarakan enak aja. Otak kita itu nggak menyangkal. Kalau tesis ya harus dibantah dengan antitesis, bukan dengan marah-marah, bukan menuduh kita membenci, sedang iri, kayak Habib Kribo itu bicara merebutkan pepesan kosong, ya kan udah di luar jalur pembahasan. Yang kedua adalah mustamir rotan abadan, akan menggelinding terus dibicarakan di semua kalangan, di semua usia, di semua tempat, baik dalam perkumpulan tahlilan ataupun di kajian-kajian akademik, menjadi viral di media sosial, akan terus dibicarakan karena ya itu kebenaran, akan menemukan jalannya sendiri, tidak bertabrakan dengan logika. Dan menggelinding terus berkoneksitas dengan ilmu yang lain. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman melakukan library research, menemukan fakta Habib Dobolowi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dikaji dari ilmu kesejarahan juga tidak ada catatan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman yang diklaim oleh para Habib klan Yaman, dan berkoneksitas terus dengan ilmu yang lain, misalkan genealogi, DNA-nya yang nggak nyambung, nggak sama dengan keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli. Ya silahkan aja tes DNA, apakah sama dengan DNA yang diklaim sebagai sesama keturunan Nabi Muhammad SAW, atau justru bergenealogi musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Kan simpel-simpel aja. Jadi terus mustamirrotan, menggelinding terus berkoneksitas dengan kebenaran yang lainnya. Dari tinjauan perilaku dan etika, bisa kita saksikan bersama, para kabaib itu jauh api dari panggang. Rasulullah SAW mengajarkan rahmatan lil alamin, tapi mereka mengajarkan melaknat,
mereka mengajarkan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesantunan. Para kabaib Dobolowi sukanya mencaci, bahkan tidak sangat patut untuk diucapkan sebagai contoh sekalipun, karena seluruh isi kebun binatang keluar semua dari mulutnya para kabaib. Lebih parah lagi kalau ditinjau dari segi kesejarahan di Indonesia, yang menjadi antek-antek Belanda juga para kabaib di bawah komando Utsman bin Yahya dan kapiten-kapiten Arab yang melakukan gerilya diplomasi menentang kemerdekaan Indonesia, juga daripada kabaib klan Yaman yang menjadi tokoh pimpinan PKI, juga para kabaib Dobolowi dari klan Yaman yang menjadi motor penggerak kerusuhan di Indonesia dengan demo-demo dan sweeping dan ujaran-ujaran kebencian. Juga klan Yaman kabaib Dobolowi dengan mendirikan FPI yang alhamdulillah sudah dibubarkan oleh pemerintahan Indonesia. Hari ini coba yang menarasikan pemakzulan, yang menarasikan perlawanan terhadap pemerintahan dan agenda yang sah di Republik ini, juga Faisal Segaf, Bahar Smith, Rizik Syihab. Ini fakta sejarah. Hari ini yang menuduh kita sebagai pembenci ulama, pembenci keturunan Nabi Muhammad SAW juga mereka-mereka itu. Jadi mustamirrotan abadan, terus menggelinding dan berkoneksitas tanpa batas. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kebohongan pasti akan terbongkar meskipun dibalut dengan sok-sokan seolah menjadi seorang sufi, sok-sokan seolah berpose sebagai ulama, bahkan mengangkat sebagai imam besar, sok-sokan paling NKRI. Pada saatnya semuanya sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Tinggal tunggu waktu. Jadi mari kita menjadi bagian daripada orang-orang yang di jalan kebenaran. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.